Shalom, Tuhan memberkati. Kita terapkan kerendahan hati dengan kata saling mendahului, memberi hormat. Di penghujung tahun ini, kita masih boleh menikmati, bisa menghirup udara segar dengan gratis. Dan kita boleh bersukacita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita puji Dia, kita agungkan namanya. Shalom, shalom Jemaat GBIS Haleluya Palur serta sahabat-sahabat yang masih senang mengikuti ibadah online sore hari ini. Mari sebelum kita mengadakan ibadah online sore hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga, haleluya Tuhan. Sore ini kami akan mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau Tuhan berkati kami semua, berkati jemaat-Mu. Ya Tuhan, juga Engkau berkati pemimpin pujian serta pemain musik yang akan membawakan puji-pujian untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau terima dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga berkati Bapak Gembala yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati dengan kuat kuasa-Mu dan roh-Mu yang kudus. Haleluya Tuhan. Sehingga firman yang akan ditaburkan dapat merasuk dalam jiwa kami masing-masing Tuhan. Sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi firman-Nya. Haleluya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati kami semua. Kiranya Engkau berkenan dalam ibadah sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Semua ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mengucap syukur oleh karena kemurahan Tuhan, kita diberi kesempatan pada hari ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di penghujung tahun ini, kita masih boleh menikmati, bisa menghirup udara segar dengan gratis. Dan kita boleh bersukacita akan merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita puji Dia, kita agungkan namanya. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh
terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Engkaulah kami yang ajaib, Engkaulah kami yang agung. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus atas anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, ku bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Glory haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Semua baik, Engkau sungguh teramat baik Tuhan. Semua baik, sungguh teramat baik. Apa yang Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau berbuat di dalam hidupku. Semua baik, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang baik, teramat baik Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Yesus. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, dan Dia bangkit pun untuk kami.
Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat dunia. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia Yesus Tuhan kami, Dia Yesus Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Sang penebus juru selamat dunia. Beri kemuliaan pada Tuhan. Dia Allah, Raja yang mulia, Raja yang kami tinggikan, Raja yang kami agungkan, Raja yang kami sembah. Dia Raja segala raja, Dia Yesus. Puji nama Tuhan. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia, yang telah lahir dimuliakan jadi Raja. Mulia, sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap
jadi raja. Shalom, selamat sore sahabat ibadah online dari GBIS Haleluya Palur dan dari teman-teman baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur Kau Allah yang memberi kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Maka Tuhan, Roh Kudus-Mu Kau curahkan, Roh Kudus-Mu memberi pengertian kepada kami, memberi bahasa yang sama kepada kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang kami pelajari dari Roma 12. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Roma 12 ayat 1 dan ayat 2 itu mengajak kepada kita untuk mempersembahkan hidup kita sepenuhnya, secara totalitas kepada Tuhan. Karena Tuhan kepingin membentuk kita menjadi satu tubuh yang dapat bekerja sama, yang dapat hidup secara bersama-sama. Mari kita lihat Roma 12 ayat 4 dan ayat 5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Keinginan Kristus agar kita, agar jemaat menjadi satu, walau berbeda karakter, berbeda warna kulit, berbeda suku, berbeda latar belakang, tetapi dapat dibentuk menjadi satu, lalu dapat bekerja sama dengan baik. Tidak dapat dipisahkan dengan apapun juga. Penyatuan ini dapat terjadi jika kita mampu melakukan dan menerapkan kasih. Jadi lemnya adalah kasih. Roma 12 ayat 9 dan ayat 10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Penyatuan jemaat dapat terjadi jika satu dengan yang lain dapat menerapkan kasih yang murni, bukan kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu kasih yang bagaimana? Kasih yang pura-pura itu kasihnya Yudas. Dia mengasihi Yesus. Dia mencium Yesus. Tetapi di balik ciuman itu ada bisa yang sangat kuat, yaitu pembunuhan. Kelihatannya mengasihi, tetapi sebenarnya mereka kepingin saling menjatuhkan, kepingin saling merugikan, bahkan kepingin saling membunuh. Nah, jadi hati yang murni mengasihi, hati yang murni mengasihi adalah hati yang mengasihi sebagai saudara kandung. 10 kali bertengkar dalam sehari, yang namanya saudara kandung itu tidak akan tercerai-berai. Jadi pertengkaran sering terjadi, tetapi tidak mungkin terjadi perpisahan. Kenapa? Karena dia saudara kandung. Kasih saudara kandung harus dikembangkan dalam kehidupan keseharian kita. Kasih saudara kandung harus kita praktekkan
Karena dengan kerekatan saudara kandung, jemaat satu dengan yang lain tidak akan tercerai-berai. Dia saudara kandung. Ya. Kasih saudara kandung dapat kita miliki jika kita awali dengan kerendahan hati. Kita terapkan kerendahan hati dengan kata saling mendahului, memberi hormat. Jadi memberi hormatnya itu bukan pura-pura, tetapi benar-benar saling mendahului, memberi hormat. Kelihatannya sepele, tapi ini merupakan latihan yang menumbuhkan kasih persaudaraan, dan kasih persaudaraan akan meningkat menjadi kasih saudara kandung. Sehingga jemaat kita saling terekatkan satu dengan yang lain. Saudara kandung adalah saudara yang mau menerima apa cacat dari keluarganya. Bukan membuka aib keluarganya, tetapi cacat keluarganya itu dapat diterima dengan baik. Karena dia saudara kandungnya. Siap melindungi, saling berbagi dalam hidup tanpa memikirkan mencari keuntungan. Itu saudara kandung. Nah, mari kita rasakan dulu satu dengan yang lain. Berjemaat bukan hanya sekedar berjemaat, bukan hanya sekedar bersaudara, tetapi berjemaat dengan saudara kandungnya. 1 Petrus 1 ayat 18 dan ayat 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dari barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kita ini dialiri dengan darah yang sama, yaitu darah Kristus, yang membuat kita menjadi satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Dan jika ada yang tidak mampu menempel satu dengan yang lain dengan benar, ini akan dibuang. Karena dia tidak dialiri dengan darah Yesus. Nah, kita sudah masuk akhir zaman, di mana karya iblis akan bekerja berkali-kali lipat lebih jahat dari yang biasanya untuk masuk dalam gereja, untuk menghembuskan tipu muslihat agar jemaat porak-poranda. Maka sadarlah, bertobatlah, dengan yang lain saling menempel satu dengan yang lain menjadi satu tubuh yang sempurna. Jangan ada di antara jemaat yang terpisah satu dengan yang lain. Atau jangan ada orang yang membuat jemaat saling tercerai-berai. Karena hukum Allah akan terjadi kepada mereka yang menghembuskan persaudaraan yang sia-sia. Tuhan mengajarkan kasih, jangan tipu-tipu. Kasih harus sungguh-sungguh. Karena kita dengan yang lain satu saudara di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Hari ini Engkau mengajarkan kasih kepada kami, supaya kami dengan satu dengan yang lain dapat erat, dapat akrab, menjadi satu tubuh di dalam nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jadi saudara, hari ini ada pelajaran yang sangat berat bagi kita, bahwa kasih jangan pura-pura, tetapi kita harus mengasihi seperti
kasih terhadap saudara kandung. Mari kita sebelum mengakhiri, kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita terapkan protokol kesehatan dengan tertib. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan berdoa. Kalau ini kita lakukan, kita tidak jadi orang yang menularkan atau tertular. Yang kedua, mari kita berdoa agar ibadah online ini terus dapat jalan. Nah, supaya dapat jalan, Bapak Ibu yang mengikuti ibadah online, supaya dibuka, lalu di like, lalu di share, 5 orang minimal, lalu di komen, karena komen ini evaluasi bagi kami. Terus doakan ibadah online supaya terus berlanjut. Doakan agar kru tetap sehat. Doakan agar alatnya awet. Karena dengan kru sehat, alat awet, kita jalan untuk melaksanakan ibadah online. Nah, sebelum kita berpisah, mari GBS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah tatap muka. Bagi Bapak Ibu yang belum ibadah tatap muka, kami mengundang supaya datang di GBS Haleluya Palur. Ibadah jam 7, Minggu jam 7, sekolah Minggu. Minggu jam 9, ibadah raya. Minggu Selasa jam 6 sore, ibadah pendalaman Alkitab. Jumat, ibadah permata. Jumat sore, ibadah cabang. Dan Sabtu, ibadah Satnight. Ibadah Sabtu dan Minggu untuk anak-anak muda dan remaja. Nah, mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, Engkau telah pimpin ibadah kami. Kau beri kami sukacita untuk dapat memuji memuliakan namamu, mengucap syukur buat kasih-Mu. Kau telah pimpin kami juga untuk belajar firman-Mu. Bapa, sekarang kami berdoa untuk bangsa dan negara. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara, Tuhan pimpin berkati. Terlebih Presiden, berkati beliau, berkati Bapak Joko Widodo dengan hikmat-Mu, penyertaan-Mu, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Kami mohon Tuhan, agar Bapak Jokowi dapat menunaikan tugas dengan baik hari ini. Engkau akan pimpin berkati tiap langkahnya. Kami juga berdoa untuk para menteri, berkati beliau, berikan penyertaan-Mu. Kami berdoa untuk gubernur, pemimpin negara yang lain, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW, RT. Berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Berkati ya Tuhan TNI Polri untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan kedamaian dalam negara ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Pagi ini, sore ini kami berdoa untuk Octavianus Hendrawijaya. Mereka rindu untuk mendapatkan organ tubuh yang baru. Sehingga dapat berjalan, dapat berbicara, dapat bersaksi tentang hebatnya Yesus. Kami berdoa untuk Bu Gito, berikan kekuatan supaya kuat untuk beribadah. Kami berdoa untuk Arin yang seharusnya operasi tetapi berani mengandalkan Engkau, maka berani tanpa operasi. Kami berdoa untuk Ibu Setyo Purnomo yang jatuh dan sesek. Kami berdoa untuk Ibu Linda yang asam lambungnya tinggi. Kami berdoa untuk Pak Doner yang akan operasi mata. Mereka kami serahkan dalam tangan kemurahan. Dalam nama Yesus, doamu dikabulkan. Kami bersyukur Kau telah jamah Pak Gito, Kau telah jamah Mbak Grace, Kau telah jamah Pak Sri, Engkau telah jamah Ibu Heri, Engkau telah jamah Ibu Doner, Engkau telah jamah Frankie Turangan, Engkau telah jamah
Pak Paulus Sugito. Mereka telah kau jamah dengan kesembuhan. Maka berikan keberanian untuk meningkat, penyempurnaan terjadi. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun Engkau akan menyertai kami dan mencurahkan berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk Engkau. Karena saat ini Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya, mencurahkan segala berkat-Nya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu Engkau akan mengatakan Engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.